Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan selamat datang kembali di channel Infinity. Pada video kali ini, aku akan menceritakan kepada kalian rangkuman film The Swordsman. Film ini menceritakan tentang seorang ahli pedang yang setengah buta dan tinggal di pegunungan yang harus kembali bertarung demi menyelamatkan orang yang paling disayanginya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita tonton langsung saja rangkuman filmnya. Film ini diawali dengan sebuah scene di depan sebuah istana yang tiba-tiba saja sebuah anak panah melesat, tetapi berhasil ditahan oleh seorang pengawal raja bernama Taeyul. Anak panah itu semakin banyak ditembakkan yang membuat para pengawal yang ada di situ tumbang semua. Kini hanya tersisa Taeyul yang masih berdiri dan dia kini berhadapan dengan para musuh yang jumlahnya lebih banyak. Mereka ini adalah para pengawal dari pemerintahan dan datang untuk menangkap majikan Taeyul atas tuduhan membunuh. Taeyul pun berdiri berhadapan dengan mereka, lalu pemimpin mereka maju ke depan yang bernama Sung Ho. Sung Ho tahu dia takkan bisa menangkap sang raja kalau Taeyul masih berdiri di situ. Maka dia pun menantang Taeyul untuk bertarung. Pertarungan pun dimulai. Serangan cepat diperlihatkan mereka berdua, dan permainan pedang sangat cepat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Taeyul terkena tebasan pedang di tangannya dan juga di matanya. Lalu scene berlanjut. Beberapa tahun kemudian, di sebuah hutan terlihat seorang gadis remaja yang sedang berburu kelinci. Dia ditemani oleh seorang pria yang ternyata pria itu adalah Taeyul. Dan gadis ini adalah anak dari Taeyul yang bernama Taeok. Penglihatan Taeyul kabur. Memang matanya terlihat mengabur dan sekarang dia sedang diperiksa oleh seorang tabib. Tabib itu berkata kalau di kota yang bernama Yoseon ada obat yang bagus dan bisa menyembuhkan mata Taeyul ini. Mendengar itu, Taeok merasa senang, lalu kemudian tabib itu pun pamit untuk pulang. Taeok berbicara pada ayahnya agar segera pergi ke kota Joseon untuk membeli obat tersebut. Tapi tampaknya Taeyul tak bersemangat dan berkata asalkan Taeok sehat maka dia akan baik-baik saja. Taeok merasa marah dan dirugikan dan dia kembali masuk ke rumah. Karena merasa tak enak dengan anaknya, maka mau tak mau Taeyul mengabulkan keinginan anaknya itu untuk pergi ke kota Joseon. Sementara itu di tempat lain, terlihat Sung Ho sedang berdiskusi dengan pejabat dan bangsawan lain. Dia berdiskusi mengenai dirinya yang ingin berhenti dari posisinya sebagai kepala pengawal pemerintahan. Selain itu, mereka juga membicarakan rumor mengenai kelompok pembuat onar di kota mereka yang sukanya berbisnis jual beli budak. Kelompok itu bernama Huang, yang berasal dari dinasti Qing. 그 우중이 무엇인지 파악해 보도록 하겠사옵니다. 그리하시오. Kembali pada Taeyul dan anaknya yang kini sudah berada di kota Joseon. Taeok tampak gembira karena ini pertama kalinya dia pergi ke kota. Karena seumur hidupnya dia hanya tinggal di gunung bersama ayahnya. Ia mencoba barang-barang yang ada di sana dan makan bersama ayahnya di kota Joseon tersebut. Di saat sedang aksi-aksinya berjalan, mereka melihat orang-orang yang sedang bergerombol. Sepertinya ada keributan di sana. Ternyata di sana kelompok pembuat onar yang bernama Huang. Mereka sedang mengambil paksa salah satu wanita di sana untuk dijadikan budak. Terlihat suaminya memohon agar istrinya itu jangan dibawa. Lalu muncullah 3 orang berkuda yang merupakan ahli bela diri dari kelompok Huang. Suami itu memohon pada salah satunya agar jangan membawa istrinya pergi, tapi dia malah dipukuli. Taeok melihat kejadian itu dan ingin melawan mereka, tapi ditahan oleh ayahnya. Kemudian muncullah beberapa pengawal pemerintahan. Awalnya mereka hendak mengamankan para pembuat onar itu. Tapi ketika mereka tahu bahwa mereka adalah kelompok Huang, mereka malah mundur dan ciut. Sepertinya kelompok ini punya pengaruh besar, bahkan pemerintah pun takut pada mereka. 뭐하는 놈들인지 당장 말해서 내려와 신분을 밝히거라. 자신 있으면 포박해 보시든가. 가자. Kemudian di tempat lain muncullah ketua kelompok Huang, sekaligus utusan langsung dinasti Qing. Dia bernama Guru Tai. Dia disegani bukan hanya karena jabatannya sebagai ketua,
tetapi juga karena dia seorang pendekar pedang tingkat tinggi yang ditakuti lawan-lawannya. Guru Tai berbicara mengenai perseteruan dinastinya, yaitu dinasti Qing dan dinasti lawannya yang bernama dinasti Ming. Perwakilan dari dinasti Ming ini adalah seorang pejabat dan bangsawan bernama pejabat Li. Diskusi mereka tak mencapai kata sepakat, malahan Guru Tai menghina kota Joseon sebagai kota yang dibuat dengan payah. Mendengar hal itu, Sung Ho tersinggung dan meletakkan senjatanya ke lantai. Lalu Guru Tai berkata kalau sepertinya daripada melanjutkan pembicaraan lebih baik kita melihat pertunjukan para ahli pedang dari masing-masing kubu. Sehingga dimulailah pertarungan antara Sung Ho dari kubu dinasti Ming dan anak buah Guru Tai dari dinasti Qing. Kita panggil saja dia Gundul. Pertarungan pun dimulai. Awalnya si Gundul menyerang dengan ganas dan membuat Sung Ho bertahan dan mundur mencari celah. Sung Ho pun merubah kuda-kuda bertarungnya dan mulai menyerang. Serangan yang kini jauh lebih cepat dan bertenaga membuat anak buah Guru Tai itu kewalahan. Lalu sebuah gerakan gegabah dilakukan si Gundul yang membuat Sung Ho menghunuskan pedangnya tepat di lehernya. Kalau saja tidak ditahan, si Gundul bisa langsung berlubang lehernya. Pertarungan pun dihentikan dan Guru Tai berjalan mendekati mereka berdua. Dia memuji Sung Ho karena keahlian pedangnya. Lalu Guru Tai beserta anak buahnya pun pergi dari tempat itu. Berlanjut di tempat lain, Taeyul dan Taeok tiba di kediaman seorang pejabat yang diberitahu oleh tabib waktu itu. Mereka memang menjual obat untuk menyembuhkan mata Taeyul. Si pejabat berkata kalau obat itu memang ada, tapi harganya sangat-sangat mahal. Taeok mencoba membayarnya dengan kulit binatang yang dibawanya, tapi harga itu tidak cukup untuk membeli obat tersebut. Untungnya si pejabat itu tidak marah, dan dia dengan baik hati menawarkan uang tapi ditolak oleh Taeok. Mereka pun pergi dari situ. Dan baru beberapa langkah mereka berpapasan dengan Guru Tai. Ternyata di kediaman itu adalah kediaman pejabat Li. Dan mau tak mau pejabat Li harus menjamu utusan dinasti Qing tersebut demi menjaga hubungan baiknya. Guru Tai lalu berbicara dengan seorang kepala pejabat itu yang bernama Seon. Guru Tai berkata kalau dia tertarik untuk jual beli budak di kota ini. Seon tersinggung dengan perkataan Guru Tai. Tetapi dia menolak dengan sopan walaupun sambil menahan emosinya. Setelahnya, Taeyul dan Taeok kembali pulang ke gunung dengan tangan hampa tak berhasil mendapatkan obat tersebut. Di tengah perjalanan, mereka mampir ke rumah bibinya untuk beristirahat. Shin berpindah ke tempat kediaman Guru Tai. Dia sedang kedatangan seorang tamu. Tamu itu adalah Sung Ho. Sung Ho yang telah mengundurkan diri sebagai pengawal pemerintahan ternyata sekarang beralih masuk dan bergabung ke dalam kelompok Guru Tai. Kembali di kediaman bibi Taeok, seorang wanita datang ke tempat itu. Wanita itu berkata kalau pejabat Li sedang membutuhkan seseorang untuk merawat orang-orang sakit. Bahkan pejabat Li menawarkan Taeok untuk menjadi anak angkatnya. Dan juga dia ditawari akan diberi obat untuk menyembuhkan mata ayahnya, asalkan dia mau menjadi anak angkat pejabat Li. Taeok pun langsung menyetujuinya dan merasa sangat gembira atas penawaran tersebut. Lalu ketika Taeok hendak pulang dan diantar oleh Seon, beberapa pelayan di situ berlarian panik. Seon pun masuk ke rumah dan ternyata ada anak buah Guru Tai sedang berbuat ulah. Dia memaksa para pelayan wanitanya untuk membuka pakaian mereka dan memaksanya untuk melayani mereka. Tentu saja itu membuat Seon geram. Pengawal pribadi Seon langsung maju ke depan dan menantang mereka. Pertarungan pun dimulai. Mereka berdua melawan seorang anak buah Guru Tai. Tapi kemampuan pertarungan mereka masih kalah jauh. Seon dan pengawalnya jatuh tersungkur. Di saat itu, Taeok melempar batu pada anak buah Guru Tai. Dia marah dan ingin memukul Taeok. Kemudian Taeyul datang untuk melindungi anaknya. Taeyul tak ingin ada keributan dan meminta maaf atas kelakuan anaknya tersebut. Dia bahkan bersedia bersujud di depan mereka. Tapi anak buah Guru Tai itu malah melunjak. Dia berkata kalau Taeok akan mereka ambil sebagai permintaan maafnya. Taeyul langsung emosi mendengarnya dan serangan tiba-tiba datang padanya. Taeyul berhasil menahannya. Si Gundul anak buah Guru Tai langsung menyerang Taeyul. Taeyul menghindar dan bertahan dengan mudah. Lalu Taeyul mulai menyerang si Gundul itu dengan kemampuan bertarungnya. Anak buah Guru Tai itu pun mengaku kalah. Di saat itu dari kejauhan Sung Ho melihat pertarungan Taeyul dan sadar kalau ternyata Taeyul adalah orang yang pernah dihadapinya bertahun-tahun lalu. Ketika itu mereka sedang bertarung.
Kedua pedang mereka saling berbenturan, dan serpihan pedang mengenai mata Taeyul. Dan itulah penyebab kenapa sekarang mata Taeyul setengah buta. Lalu di sana terlihat Raja Taeyul keluar dan menyerahkan dirinya. Dan dia berpesan kepada Taeyul untuk menjaga anak raja itu dan membawanya pergi. Dan kini anak itu telah tumbuh menjadi remaja. Dan dia adalah Taeyok. Taeyok kini mengetahui kalau dia sebenarnya adalah anak dari seorang raja. Di keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Taeyok dijemput di rumah bibinya oleh utusan dari pejabat Li. Dan mulai hari itu, Taeyok telah menjadi anak angkat dari pejabat Li, dan dia akan tinggal di sana. Ada rasa sedih karena harus berpisah dengan ayahnya, tapi ini adalah keputusan yang telah diambilnya, dan bertujuan untuk kesembuhan mata ayahnya juga. Setelah kekalahan anak buahnya itu, Kurutai mengetahui kalau anak buahnya itu kalah bertarung dengan Taeyul. Dia pun marah dan merencanakan sesuatu menggunakan para ninja suruhannya untuk berbuat onar. Di hutan ketika Taeyul sedang berjalan kaki, tiba-tiba dia diserang oleh seorang dari atas. Lalu muncullah beberapa ninja lain yang menyerang Taeyul. Dan untungnya Taeyul bisa menghabisi mereka. Kini Taeyul sadar kalau sepertinya anaknya sedang dalam masalah. Di kediaman pejabat Li, para ninja suruhan Kurutai datang ke sana dan berbuat onar. Taeyok melihat dari jendela dan merasa ketakutan. Dia lalu bersembunyi di dalam rumah, namun akhirnya ketahuan oleh mereka. Taeyok lalu digiring keluar dan dibawa oleh Kurutai. Tak lama kemudian Taeyul datang. Di sana dia bertemu dengan si Gundul. Dia langsung bertarung melawannya. Kemampuannya jauh di atas si Gundul dan akhirnya si Gundul berhasil dikalahkan. Ketika memeriksa keadaan di kediaman pejabat Li, Taeyul ternyata datang terlambat. Taeyok sudah ditangkap dan dibawa oleh Kurutai ke markasnya. Keesokan harinya, pejabat Li menyiapkan puluhan prajurit untuk pergi ke markas Kurutai hendak menyelamatkan Taeyok. Mereka pun berangkat. Pejabat Li pun ikut bersama rombongan tersebut. Sesampainya di sana, para prajurit dari kedua kubu sedang berhadapan. Lalu dari arah belakang seseorang lemparkan senjata dan mengenai kepala prajurit pejabat Li. Para prajurit pejabat langsung maju menyerang, tapi tiba-tiba prajurit Kurutai memakai senapan. Mereka langsung menembaki dan dalam sekejap prajurit pejabat Li tak ada yang tersisa satupun. Mereka pun kini menghunuskan pedang pada pejabat Li. Tiba-tiba muncul Taeyul, dia langsung diserang oleh dua anak buah Kurutai. Pertarungan pun terjadi 2 lawan 1. Taeyul menghadapi mereka dengan kemampuannya yang sangat tinggi. Lalu para prajurit bersenapan datang dan langsung menembak Taeyul. Taeyul berlindung di balik tubuh musuhnya dan merangsek maju dan melepas satu persatu musuhnya. Hingga akhirnya tak ada satupun yang tersisa dari mereka. Namun, baru saja Taeyul hendak menyarungkan pedangnya, muncul dari belakang segerombolan ninja. Pertarungan kembali dimulai. Taeyul kini melawan para ninja yang lincah dan kemampuan bela diri mereka lebih tinggi. Taeyul sempat kewalahan dan terkena beberapa sabetan dan terluka karenanya. Tapi akhirnya Taeyul kembali berhasil menghabisi mereka semua. Taeyul berjalan tertatih-tatih karena lukanya cukup parah hingga akhirnya dia sepertinya tak sanggup berjalan lagi. Lalu jatuh ambruk dan pingsan di situ. Beberapa waktu telah berlalu, tiba-tiba dia terbangun dari pingsannya dan mendapatkan dirinya berada di sebuah rumah. Dia pun teringat lagi akan anaknya dan langsung pergi keluar. Di sana dia bertemu dengan Seon. Seonlah yang ternyata merawat Taeyul ketika dia terluka. Taeyul berterima kasih padanya dan dia langsung pergi lagi untuk menyelamatkan Taeyok. Dengan berkuda, Taeyul pergi lagi ke markas Kurutai. Ketika hampir sampai, tepat di tengah desa ia bertemu dengan Sung Ho. Kini Sung Ho telah berada di pihak Kurutai dan tak bisa membiarkan Taeyul lewat. Pertarungan adalah satu-satunya jalan. Pertarungan pun dimulai dan keduanya langsung bergerak cepat untuk menyerang dan bertahan. Kurutai menyaksikan dari atas dan terlihat sangat menikmatinya. Pertarungan berlanjut. Taeyul mengelak dan langsung balik menyerang. Pedang sudah berada di leher Sung Ho, tapi Taeyul tak meneruskannya. Ia tahu kalau dia sudah menang, dan Sung Ho pun mengaku kalah.
Guru Tai melihat itu semua dan merasa tak senang. Lalu dia berdiri di belakang Sung Ho dan menghunuskan pedangnya dan langsung memotong leher Sung Ho. Dan Sung Ho pun mati seketika. Guru Tai lalu mengajak Taeyol untuk bertarung di tempatnya. Sesampainya di sana, pertarungan langsung dimulai. Serangan cepat dari Guru Tai membuat Taeyol kewalahan. Taeyol terluka karena serangan Guru Tai dan darah mengucur dari kakinya. Kemudian terlihat Taeyol dibawa ke hadapannya dengan kondisi dirantai dan dijaga oleh seorang selir Guru Tai. Taeyol menjadi sangat marah. Dia langsung menyerang lagi Guru Tai. Kini serangannya lebih cepat dan lebih kuat. Guru Tai terkena tebasan pedang Taeyol. Kemudian tanpa diduga, Taeyol berbalik badan dan langsung menyabat leher selir Guru Tai. Darah mengucur dari lehernya dan dia langsung tewas. Hal itu membuat Guru Tai sangat marah. Keduanya bertarung dengan sangat sengit. Lalu Taeyol melemparkan pedangnya dan langsung mengenai leher Guru Tai. Lalu dengan sekuat tenaga dia menusuk perutnya. Dengan penuh rasa sakit Guru Tai terlihat sekarat karena pedangnya tertancap di dalam tubuhnya sendiri. Lalu Taeyol menambah tusukannya lebih dalam, yang akhirnya mengakhiri hidup Guru Tai. Guru Tai telah tewas. Taeyol langsung menghampiri Taeyong dan memeluknya. Akhirnya dia berhasil menyelamatkan anaknya dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like agar kalian bisa terus mendukung channel ini semakin berkembang ke depannya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.